Selamat pagi teman-teman dan Bapak dosen yang saya hormati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modal-modal kewirausahaan. Sebelum saya menjelaskan isi daripada materinya, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Harta Perdosi dari Prodi Akuntansi angkatan 2021 dengan NIM 7213220040. Adapun submateri yang akan saya bahas pada hari ini, yang pertama ada pengertian modal kewirausahaan, yang kedua ada jenis modal kewirausahaan, yang ketiga ada pengelompokan wirausaha, yang keempat ada macam-macam profil kewirausahaan, dan yang terakhir ada model proses kewirausahaan. Setelah yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian model kewirausahaan. Nah, sebelum menjelaskan mengenai daripada model kewirausahaan ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertiannya. Jadi, apa itu model kewirausahaan? Nah, model kewirausahaan ini adalah kerangka kinerja konseptual yang digunakan oleh wirausaha atau pembisnis untuk memahami, menggambarkan, dan menjelaskan berbagai aspek dari kewirausahaan. Nah, ini berguna untuk membantu mengidentifikasi faktor-faktor kunci, mengidentifikasi tahapan-tahapan, dan elemen-elemen yang terlibat dalam proses kewirausahaan. Jadi, model kewirausahaan ini adalah model yang digunakan oleh pembisnis atau wirausaha dalam mengelola jenis usaha yang sedang dijalankan oleh mereka. Nah, kemudian berikutnya mengenai jenis-jenis kewirausahaan. Adapun jenis-jenis kewirausahaan ini terdiri dari beberapa. Yang pertama mengenai model kewirausahaan sosial. Nah, jadi model kewirausahaan sosial ini adalah pendekatan bisnis yang berfokus pada menciptakan dampak sosial positif untuk tujuan utamanya. Namun, juga sambil mencari keuntungan finansial untuk jangka yang berkelanjutan. Jadi, model ini memiliki misi sosial serta misi lingkungan yang jelas seperti mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses pendidikan, meningkatkan kesehatan masyarakat, melindungi lingkungan, dan mempromosikan keadilan sosial. Nah, jadi elemen-elemen yang ada dalam model kewirausahaan sosial ini ada elemen bentuk hukum. Ini biasanya pihak-pihak yang terkait dalam model kewirausahaan sosial itu ada yang berbentuk yayasan atau lembaga swadaya masyarakat serta bentuk hukum lainnya. Kemudian ada elemen disverifikasi pendanaan. Ini biasanya termasuk donasi, investasi sosial, pinjaman mikro, dan pendapatan bisnis. Kemudian ada elemen pengukuran dampak. Ini biasanya yang mengukur dampak daripada kinerja kewirausahaan sosial ini. Kemudian inovasi sosial ini yang memberikan atau mengidentifikasi daripada hal-hal untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi serta mencari solusi yang secara kreatif atau berkelanjutan. Jadi inovasi sosial ini adalah inovasi untuk mengidentifikasi risiko. Kemudian ada kemitraan atau kolaborasi. Ini biasanya untuk pihak-pihak pemangku kepentingan terkait dengan jenis usaha ini seperti pemerintah, perusahaan, atau organisasi nirlaba yang biasanya untuk mencapai dampak yang lebih besar. Kemudian ada jenis kewirausahaan yang kedua, yaitu usaha kecil dan menengah atau ini disebut UKM. Ini adalah kerangka kerja yang berfokus pada pengembangan, pengelolaan, dan pertumbuhan bisnis kecil dan menengah. Jadi model ini mencakup pada tahap pendirian bisnis termasuk perencanaan bisnis, pembiayaan awal, perizinan, dan pengembangan produk atau layanan. Nah, juga termasuk pengembangan strategi pertumbuhan jangka panjang. Jadi, wirausaha yang mengambil model kewirausahaan UKM ini sudah memikirkan target usahanya itu untuk pertumbuhan jangka panjang. Nah, elemen yang terkait ada manajemen operasional. Ini pihak-pihak manajemen yang menentukan atau merancangkan strategi atau tujuan daripada perusahaan. Kemudian ada pemasaran promosi untuk memperkenalkan usaha dan produknya. Kemudian ada manajemen keuangan yang mengelola keuangannya. Ada elemen pengembangan SDM ini untuk melakukan perekrutan, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Kemudian ada elemen penggunaan teknologi dan inovasi. Nah, seperti
seperti yang diketahui bahwa suatu usaha pada zaman sekarang ini harus didukung dengan penggunaan teknologi dan inovasi yang pesat ini untuk menyeimbangkan daripada perkembangan teknologi sekarang. Banyak lagi elemen, namun yang terakhir ada elemen jaringan dan kemitraan. Ini biasanya untuk membantu perusahaan tetap berkembang dengan memiliki mitra dan jaringan yang luas. Baiklah, berikutnya ada model kewirausahaan pangan. Ini biasanya pendekatan bisnis yang berfokus pada produksi, pengelolaan, distribusi, dan inovasi di sektor pangan. Nah, jadi dalam suatu negara atau di negara kita ini di Indonesia, model ini memiliki kepentingan khusus karena negara ini memiliki potensi yang besar dalam produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan sifatnya juga beraneka ragam, namun juga terdapat beraneka ragam sumber daya yang dapat mendukung daripada sektor pangan ini. Nah, elemen yang terdapat dalam model kewirausahaan pangan ini ada elemen yang berfokus, misalnya model kewirausahaan yang berfokus pada produksi, pengelolaan, distribusi, dan inovasinya. Kemudian ada elemen pengelolaan, karena pengelolaan jenis ini harus dikelola dengan higienis dan bersih karena untuk dikonsumsi oleh daripada masyarakat. Kemudian ada distribusi dan logistik, di mana pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk menyebarkan produk ini agar setiap daerah menerimanya. Kemudian inovasi produk ini untuk memenuhi daripada permintaan pelanggan atau konsumen. Kemudian keamanan pangan dan kualitas ini perlu dijaga. Ada elemen pasar dan pemasaran, ini untuk melihat perkembangan pasar dan menetapkan strategi pemasaran yang efektif. Ini biasanya dilakukan oleh pihak branding, promosi, dan penentuan harga yang tepat. Kemudian yang terakhir tentunya dengan penggunaan teknologi harus dibantu karena ini untuk memantau perkebunan sebagai faktor utama mereka, yaitu ladang. Kemudian ada model kewirausahaan digital. Ini model pendekatan yang berfokus pada penggunaan teknologi digital, platform online, dan inovasi teknologi dalam operasi bisnis dan strategi pertumbuhan. Nah, jadi elemen yang terkait dalam model kewirausahaan digital ini ada platform online, ini seperti situs web, aplikasi seluler, dan media sosial. Jadi wirausaha yang berpartisipasi dalam platform online ini juga menggunakannya untuk berinteraksi dengan pelanggan, yaitu untuk menyediakan produk dan layanan mereka agar diperkenalkan kepada pelanggan. Nah, kemudian ada e-commerce, ini biasanya tempat daripada menjual produk secara online, mulai dari barang konsumen hingga layanan digital. Kemudian ada fintech, ini teknologi keuangan, yaitu inovasi layanan keuangan seperti pembayaran digital, pinjaman online, dan investasi digital. Ini juga saat ini sedang berkembang di Indonesia, seperti jasa-jasa keuangan online seperti penyediaan jasa pencatatan atau jasa-jasa pinjaman online. Kemudian ada startup teknologi, analitik data, dan yang terakhir keamanan cyber. Ini sangat dibutuhkan karena kebutuhan teknologi sekarang juga memiliki risiko ancaman terhadap kerahasiaan data. Jadi sangat dibutuhkan pihak-pihak atau yang menjual jasa keamanan cyber ini. Kemudian model kewirausahaan menurut para ahli. Nah, di sini saya menyajikan ada 3 ahli yang memberikan pendapat mengenai model kewirausahaan. Yang pertama menurut Joseph Schumpeter, ini yang disebut dengan model kewirausahaan berbasis inovasi atau yang disebut model Schumpeter. Ini di mana Joseph menggambarkan kewirausahaan sebagai proses inovasi yang menciptakan perubahan dalam ekonomi. Ini mencakup inovasi produk, inovasi proses, dan inovasi pasar sebagai elemen utamanya. Kemudian ada menurut Shane dan Kate Venkataram, ini berpendapat bahwa kewirausahaan ini dipengaruhi oleh lingkungan, dan wirausahawan adalah individu yang mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengeksploitasi peluang bisnis yang muncul dalam lingkungan tersebut.
Kemudian yang terakhir ada menurut Israel Kirzner, ini model kewirausahaan ini dikemukakan sebagai wirausahaan, di mana wirausahaan itu adalah individu yang menemukan peluang yang belum terlihat sebelumnya dan mengalokasikan sumber daya untuk memanfaatkan peluang tersebut. Nah, demikian daripada model kewirausahaan baik secara umum maupun menurut pendapat ahli. Nah, berikutnya adalah pengelompokan wirausaha. Pengelompokan wirausaha ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama berdasarkan jenis bisnis, kemudian pengelompokan berdasarkan tujuan bisnis. Nah, adapun pengelompokan berdasarkan jenis bisnis ini, yang pertama ada wirausaha produk, wirausaha layanan, wirausaha teknologi, wirausaha sosial, dan wirausaha kreatif. Nah, jadi wirausaha berdasarkan jenis ini, yang pertama wirausaha produk. Ini biasanya wirausaha yang terlibat dalam produksi, pembuatan, atau penjualan produk fisik seperti barang konsumen, barang elektronik, atau peralatan yang dibutuhkan oleh konsumen. Kemudian ada wirausaha layanan. Ini biasanya wirausaha yang menyediakan layanan kepada pelanggan seperti konsultan, ahli keuangan, dokter, guru, atau perusahaan pembersih. Jadi wirausaha layanan yang memberikan jasa atau layanan. Kemudian ada wirausaha teknologi. Ini mereka yang berfokus pada bisnis berbasis teknologi seperti mengembangkan perangkat lunak, perusahaan teknologi tinggi, atau startup teknologi seperti jenis wirausaha sebelumnya. Kemudian ada wirausaha sosial. Ini biasanya mereka yang menciptakan bisnis dengan tujuan utama itu untuk mencapai dampak sosial yang positif seperti jenis kewirausahaan sosial sebelumnya. Nah, jadi wirausaha sosial ini meningkatkan akses pendidikan, mengurangi kemiskinan, atau melindungi lingkungan sosial. Kemudian yang terakhir ada wirausaha kreatif. Ini adalah wirausaha yang beroperasi di bidang seni dan budaya, atau wirausaha yang berperan kreatif seperti seniman, desainer, penulis, atau produser film yang saat ini sangat banyak dikonsumsi oleh konsumen. Berdasarkan tujuan bisnis. Ini yang pertama ada wirausaha berorientasi pada profit. Nah, jadi ini wirausaha yang menjalankan bisnis dengan fokus utamanya itu untuk mencari keuntungan finansial. Jadi wirausaha ini biasanya melakukan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan keuntungan. Kemudian ada wirausaha berorientasi pada pertumbuhan. Ini adalah wirausaha yang memiliki ambisi untuk pengembangan bisnis secara signifikan dan untuk mencapai pertumbuhan bisnis. Jadi ini biasanya wirausaha untuk mengembangkan kemampuan diri. Jadi mengembangkan diri untuk menunjukkan bahwa pengelolaan bisnis yang dilakukannya itu dapat bertumbuh dengan baik. Kemudian ada wirausaha berorientasi berkelanjutan. Ini wirausaha yang mengejar tujuan bisnis berkelanjutan seperti dampak positif pada lingkungan dan masyarakat, atau untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di samping mencari keuntungan yang memang akan diperolehnya daripada menjalankan bisnis tersebut. Baiklah, yang berikutnya adalah macam-macam profil wirausaha. Nah, jadi terdapat 5 macam profil wirausaha atau yang melatar belakangi kegiatan wirausaha menurut Zimmer dan Skarbolov dalam Alma pada tahun 2014. Nah, jadi yang pertama ada woman entrepreneur, kemudian yang kedua ada minority entrepreneur, yang ketiga ada immigrant entrepreneur, yang keempat ada part-time entrepreneur, dan yang terakhir ada home-based entrepreneur. Nah, jadi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai woman entrepreneur atau yang disebut dengan wanita karir. Nah, woman entrepreneur ini biasanya wanita karir atau perempuan yang memilih untuk terjun ke dunia bisnis dengan alasan ingin menunjukkan diri, atau karena adanya kemampuan prestasi yang dimilikinya, atau pemikiran untuk membantu perekonomian keluarga, atau juga karena faktor frustasi terhadap pekerjaan yang sebelumnya diayomi. Jadi banyak juga perempuan yang memilih terjun sendiri ke usaha
dengan pemikiran bahwa mereka hanya akan memikirkan perkembangan bisnis mereka sendiri. Kedua, mengenai minority entrepreneur. Biasanya ini adalah kaum minoritas yang sulit mendapatkan pekerjaan, oleh sebab itu berupaya menekuni kegiatan bisnis dalam kehidupan sehari-hari yang mana semakin lama semakin meningkat dan maju hingga membentuk organisasi di kota-kota tertentu. Ada immigrant entrepreneur. Nah, jadi ini adalah kaum pendatang, emigran yang memasuki suatu daerah. Namun biasanya karena daerah yang dituju itu sulit untuk memperoleh pekerjaan formal, mereka lebih leluasa untuk kegiatan formal, jadi mereka mulai berusaha. Biasanya itu mulai dari berdagang kecil-kecilan hingga memulai usaha tingkat menengah. Keempat, ada part-time entrepreneur. Ini biasanya memulai bisnis untuk mengisi waktu kosong yang biasanya didorong karena hobi, namun justru juga memberikan keuntungan. Jadi hobi yang memberikan keuntungan. Namun tak jarang justru pihak-pihak yang memilih part-time entrepreneur ini beralih dan meninggalkan pekerjaan utamanya dikarenakan lebih fleksibel atau lebih tenang dalam mengerjakannya. Kemudian yang terakhir ada home-based entrepreneur. Nah, ini biasanya bisnis yang dijalankan oleh ibu-ibu rumah tangga yang ahli masak-memasak, atau karena lebih banyak itu biasanya ibu-ibu yang memperdagangkan masakannya, baik berupa makanan ataupun manisan. Nah, biasanya bentuk usaha yang dijalankan itu seperti usaha online makanan atau juga menerima pesanan seperti bisnis catering. Selanjutnya mengenai model proses kewirausahaan. Nah, model proses kewirausahaan ini biasanya bervariasi tergantung pada perspektif dan pendekatan ahli yang berbeda-beda. Nah, di sini saya menyajikan salah satu model proses yang dikenal, yaitu yang dikembangkan oleh William D. Begrave dan Andre Jacquesmin dalam bukunya yang berjudul The Portable MBA in Entrepreneurship. Dalam buku ini terdapat beberapa elemen yang mengambil ahli dalam model proses kewirausahaan. Yang pertama ada identifikasi peluang. Ini biasanya proses kewirausahaan dalam mengidentifikasi peluang bisnis. Biasanya itu melalui pengamatan pasar, identifikasi masalah atau kebutuhan yang belum terpenuhi dalam memulai bisnis, dan pemikiran kreatif untuk menemukan ide-ide bisnis yang potensial. Kemudian ada penilaian peluang. Ini biasanya setelah diidentifikasi, wirausaha itu melakukan penilaian terhadap peluang tersebut. Biasanya analisis persaingan atau evaluasi potensi, keuntungan atau risiko yang akan diperoleh. Kemudian ada elemen perencanaan bisnis. Setelah melakukan identifikasi dan penilaian, wirausaha akan mulai melakukan perencanaan yang komprehensif. Ini biasanya mencakup strategi bisnis, model bisnis, rencana pemasaran, proyeksi keuangan, dan rencana operasional. Jadi wirausaha akan melakukannya perencanaan dengan strategi-strategi dan teknik-teknik yang telah dirancangkan jauh-jauh hari. Kemudian pendanaan ini biasanya disediakan bisa melalui modal sendiri atau dengan bantuan pinjaman bank, investor, atau pendanaan ventura. Kemudian ada elemen pengembangan produk dan layanan. Ini biasanya untuk mengembangkan produk yang akan ditawarkan ke pelanggan, seperti melakukan perencanaan, produksi, atau terkait pengujian produk yang diciptakannya. Kemudian pemasaran penjualan, ini strategi pemasaran, branding, perencanaan online, dan upaya penjualan. Kemudian ada operasionalisasi. Ini biasanya setelah bisnis diluncurkan itu, wirausaha akan mengelola bisnisnya dengan manajemen inventaris, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, dan operasi bisnis lainnya. Kemudian ada pengukuran kinerja. Ini untuk monitoring kinerja bisnis, untuk mengukur penjualan, laba, atau indikator kinerja lainnya yang memastikan bahwa bisnis berjalan sesuai dengan rencana. Kemudian yang terakhir ada pengembangan dan pertumbuhan. Di sini proses kewirausahaan itu untuk melakukan inovasi, pengembangan bisnis, dan mencari peluang pertumbuhan baru untuk mempertahankan usaha yang sedang dijalankannya.
Nah, di sini saya menyajikan bagan yang dapat memperingkas pemahaman dalam proses pengembangan kewirausahaan. Nah, jadi biasanya proses perkembangan wirausaha itu biasanya didorong dari pribadi wirausaha itu sendiri, sosiologi atau lingkungannya, beserta organisasi, pihak eksternal yang berada di sekitarnya. Nah, yang pertama di sini ada pribadi. Ini biasanya mencakup sifat seperti pemikiran untuk mencapai tujuan, toleransi diri sendiri, sikap berani mengambil risiko, nilai-nilai pribadi, pendidikan dan pengalamannya. Ini biasanya mampu menciptakan inovasi untuk memulai bisnis. Nah, biasanya dipengaruhi karena memiliki lingkungan, yaitu adanya peluang, model peran, dan aktivitas di sekitarnya itu, atau aktivitas yang akan dijalankannya. Kemudian ada pribadi yang berani mengambil risiko, adanya ketidakpuasan, atau karena didorong usia dan komitmen. Ini biasanya menjadi pemicu daripada seorang wirausaha harus berperan dalam kegiatan ekonomi atau bisnis. Biasanya dipengaruhi oleh lingkungan yang kompetensi, adanya sumber daya, kebijakan, dan peraturan pemerintah. Namun juga kejadian pemicu itu dapat juga dipengaruhi oleh sosiologi, seperti jaringan kelompok, adanya tekanan orang tua dan keluarga. Namun juga sosiologi itu dapat diimplementasikan dengan melihat kompetensi, sumber daya, dan kebijakan pemerintah yang sedang diberlakukan. Kemudian juga ada sikap atau kedudukan yang saat ini sedang dijalani, seperti menjadi pemimpin, manajer, atau komitmen, atau pihak yang bervisi yang dapat diimplementasikan dalam memulai suatu bisnis dan juga dapat membantu pertumbuhan. Nah, namun juga pertumbuhan itu dapat dibantu dengan lingkungan, seperti bantuan kelompok, adanya strategi atau budaya di sekitar, struktur dan produk yang akan diciptakannya itu membantu pertumbuhan dalam bersaing terhadap lingkungan. Itu adanya melawan pesaing atau mempertahankan pelanggan untuk menjalin kerjasama dengan pemasok, investor, dan banking. Jadi elemen-elemen yang terdapat dalam hal ini itu dibantu dari diri sendiri wirausahaan atau lingkungan internal dan eksternal, baik keluarga, rekan kelompok ataupun rekan kerja, serta pihak eksternal lainnya dalam bentuk sifat seperti budaya dan struktur lainnya. Jadi proses wirausahaan itu berjalan dengan bantuan beberapa pihak-pihak, sehingga proses wirausahaan itu dapat berjalan secara berkelanjutan atau juga dapat juga dalam jangka waktu panjang.